KMK silang, dolarnya susah naik, bikin banget orang itu ngedrop buat konten. Nah, padahal ya, konten kreator itu emang kayak gitu. Lalu apa sih yang harus dilakukan supaya bertahan di kayak dunia konten kreator yang semakin yang sekarang ini semakin ketat persaingannya ya, bahkan untuk mencari view pastinya orang-orang yang baru bakalan sulit ya kan. Langsung aja kita bahas gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas banyak banget kan konten kreator yang baru itu kesulitan mendapatkan view. Nah, banyak banget juga orang-orang yang kayak ngasih tutor konten random aja bisa monetize. Ya, konten random bisa monetize, tapi itu biasanya view-nya enggak stabil. Karena apa? Karena itu dia belum ada brandingnya. Banyak banget sebenarnya dari dulu itu emang banyak banget akun-akun yang kayak di-push ya, atau diviralkan sama platformnya. Di platform mana aja, pasti teman-teman kalau misalnya main di platform manapun aja, pasti nggak nyangka ada satu video yang bakalan naik ataupun bakalan viral. Nah, itu biasa banget. Makanya kenapa ada akun yang tiba-tiba viral nggak sengaja monetize, tapi setelah itu apa, nggak tahu gimana caranya bikin konten, nggak tahu gimana branding. Makanya yang terjadi ialah nggak gajian kayak gitu, atau yang terjadi ialah view-nya pasti nyungsep. Karena apa, itu emang udah biasa ya. Bahkan kalau akun yang udah viral atau akun yang baru viral, pasti itu bakalan nanti dashboardnya turun sampai merah. Nanti gimana caranya buat naiknya itu tergantung dari person atau pemilik akunnya sendiri. Kalau misalnya dia ibaratnya pinter buat konten, naiknya itu cepet. Kalau enggak ya berbulan-bulan baru kayak dashboardnya itu naik. Nah, teman-teman juga sama. Kalau misalnya teman-teman kok dashboardnya turun, nggak bisa naik lagi, itu berarti teman-teman yang harus diperbaiki bukan karena kenapa orang kok sekarang view-nya turun, tapi kenapa, berarti yang perlu kalian pikirkan ya beda. Sebenarnya akun ketika teman-teman menjadi kayak akun pribadi sama akun buat konten itu sebenarnya beda ya. Kalau misalnya akun pribadi, apapun yang kalian kontenin kan sah-sah aja, bodoh amat mau apapun hasilnya. Kalau teman-teman udah kayak memberanikan diri buat jadi konten kreator, berarti itu resikonya ialah teman-teman melayani audiens kalian sukanya apa, kayak gitu. Jadi enggak melulu apa-apa dikontenin, tapi apa-apa yang disuka. Apa-apa misalnya yang disuka, informatif ataupun lucu ataupun apapun yang disukai audiens kalian. Seperti itu ya. Jadi berpikirnya ialah berarti kontenku ada yang salah. Aku perbaikannya di mana? Nah, perbaikannya itu sebenarnya kan kisi-kisinya udah dikasih dari Meta ya. Teman-teman itu harus misalnya nongkrong ke grup. Misalnya kemarin itu aku misalnya membuat akun baru yang kayak ngebahas berkebun kayak gitu kan. Nah, pasti Meta nyaranin buat masuk ke akun-akun, buat masuk ke grup-grup berkebun kan. Di situ teman-teman itu bisa explore diri kalian. Misalnya kan aku suka berkebun, baru aku mulai. Jadi kenapa kok aku sering nongkrongin konten-konten berkebun, karena aku pengen tahu nih sebenarnya masalah dari orang-orang berkebun itu apa, kayak gitu ya. Nah, jadi kontenin apa-apa yang mereka suka. Misalnya mereka suka, misalnya goalnya ada yang namanya dari apa menjadi apa. Misalnya dari yang dulunya kesulitan buat ngatur rumah tangga, terus berkebun kecil, jadinya dapat kayak udah nggak mikirin pengeluaran memasak, tinggal cuman beli bumbunya doang karena sayurnya udah ada. Misalnya seperti itu ya. Jadi sasaklah orang-orang yang kecil dulu. Berarti akun itu harus mensasak orang-orang yang minat yang sama dengan si akunnya. Karena si akunnya pengennya kan kayak gitu tadi ya. Jadi berarti aku harus ngelakuin apa? Misalnya beli bibit. Nah, beli bibitnya itu teman-teman kontenin. Nah, value-nya apa? Teman-teman bisa review produknya, bisa review tokonya, bisa review dengan misalnya ya, kan ada toko-toko misalnya bibit 1000-an, misalnya pakcoy, kangkung, bayam segala macam kayak gitu ya. Oyong kayak gitu ya.
bibit cabai, tomat 1000-an. Nah kayak gitu, teman-teman pas misalnya beli bibitnya, teman-teman review aja, terus kasih tokonya, dikasih link affiliate-nya. Nah itu malah bahkan teman-teman selain cuan duluan, bahkan teman-teman nanti melatih kalian itu untuk konten supaya mempengaruhi orang. Nah sama sepertinya misalnya akun ini ya, dulu itu misalnya aku belum bisa mempengaruhi orang buat nonton sampai akhir, tapi sekarang karena pasti dulu mikirin hooknya dulu, langsung mini hook, pancingan, lalu transisi apa segala macam kayak gitu, langsung call to actionnya kayak gimana. Nah sekarang karena udah berjalannya waktu, aku nggak perlu mikirin itu lagi, udah terbiasa. Bahkan followernya aku tuh udah tahu kayak gitu, pasti nih nanti, bahkan udah kayak terbiasa aku ngomong apa, jadi tuh kayak brandingnya udah kebentuk juga, jadi mau konten apapun pasti ada yang nonton. Kemarin itu udah dicoba kan, misalnya aku nonton cuman seperti itu. Kalau misalnya akun belum ada branding, itu susah banget. Masa konten seperti itu banyak yang nonton sih kayak gitu misalnya. Walaupun misal ada akun yang kayak gitu, bikin konten random terus naik. Pertama itu karena punya follower yang loyal atau udah punya fanbase kayak gitu. Dan yang kedua misalnya kok punya fanbase itu berarti kayak artis-artis atau orang-orang yang udah punya follower yang banyak ya. Atau yang kedua itu emang karena udah jatahnya viral, karena setiap akun itu punya jatah buat viral. Seperti itu ya. Beda lagi dengan akun-akun yang biasa atau akun-akun yang baru. Kalau misalnya kontennya random terus, yang terjadi ialah nggak bakalan naik kontennya, kecuali itu pas dilala dapet push jatahnya viral dari si Meta. Seperti itu ya. Jadi pertama mindsetnya dulu. Misalnya kan itu udah ya, udah misalnya salah satu kontennya itu misalnya review. Nah dan yang keduanya, teman-teman nyari di grup ya, atau di orang-orang, biasanya kan disaranin ke orang-orang yang relevan kan dengan konten kalian yang kayak kemarin itu, yang di video aku ini. Nah misalnya nih, di situ teman-teman carilah masalah dari orang-orang yang ada di grup itu, atau orang-orang yang udah dikasih atau diimpresikan ke kalian. Misalnya yang kemarin itu kan Teh Dini ke Teh Ana. Nah aku berarti nyari nih, misalnya Teh Ana tuh sukanya apa kayak gitu. Kalau itu kan kelamaan ya. Nah teman-teman main di grup, misalnya di grup itu atau di akun besar. Di akun besar itu biasanya kan misalnya ngebahas tentang apa, kesukaannya apa, masalahnya apa, mereka tuh pasti kok followernya itu banyak banget yang kayak berkomentar di situ. Nah di situ teman-teman bikinlah konten yang seperti itu, yang menyelesaikan masalah atau menjadi kesukaan dari para audiensnya akun-akun besar atau grup tersebut. Misalnya di grup ya banyak banget yang kayak ini gimana kok nggak bisa tumbuh, atau ini gimana mengatasi daun keriting, atau ini gimana busuk akarnya, seperti itu ya. Nah teman-teman cari literasi dan sambil praktek ya, sambil praktek di pohon kalian, sambil kayak ngasih solusi ke orang-orang yang ada di grup tersebut. Karena orang-orang tersebut nanti ketika teman-teman, nah karena nanti ketika teman-teman itu bikin konten misalnya masalah daun keriting, masalahnya harus gimana, misalnya ada produknya ya spill produknya juga bisa. Pertama bikin konten gimana caranya misalnya ngatasi daun keriting, misalnya dipotongin daun keritingnya, terus atau misalnya dikasih cairan bawang atau apapun itu ya, misalnya yang organik. Terus teman-teman bisa juga kasih, nah itu misalnya dibikin part pertama ya. Nah lalu teman-teman kasih call to action ya, call to action. Tapi nih ya banyak banget kan yang males banget bikin cairan-cairan organik kayak gitu atau lama. Nah untuk solusinya aku bakalan bahas di video selanjutnya ya. Nah ternyata di video selanjutnya itu teman-teman bisa review kayak misalnya pupuk organiknya atau pupuk organik buat memperkuat akar kayak gitu ya. Misalnya teman-teman bisa bikin konten yang seperti itu. Jadi orang yang nonton konten kalian yang pertama nanti bakalan nonton ke konten kalian yang kedua, seperti itu. Nah di konten kalian yang kedua teman-teman bisa kasih pola. Nah ini kalau misalnya teman-teman kan, kalian kan untuk konten yang kedua kan kalian itu kayak ngasih orang solusi cepet, tapi kan
pakai duit ya. Nah, orang-orang yang nonton di konten kedua belum tentu nih tadinya nonton di konten pertama, karena tidak semua video itu diimpresikan ke akun yang sama kan. Nah, di konten yang kedua ini teman-teman, karena tadi review produk ya, nah teman-teman ada call to action, atau misalnya nih, misalnya teman-teman bilang gini, kalau misalnya kalian enggak mau keluarin duit, bisa banget nih bikin sendiri. Udah aku bahas kan di video sebelumnya. Nah, bakalan orang-orang yang udah nonton di video yang kedua bakalan kepo, kayak apa ya yang enggak ngeluarin duit tapi bisa menyelesaikan masalahku, kayak gitu. Jadi nanti orang nonton yang pertama lalu buat kayak, oh ternyata ini, kayak gitu. Nah, otomatis mereka itu suka dengan kontenmu ya. Walaupun kamu nanti otomatis mereka itu suka dengan kontenmu dan follow kamu secara organik. Dan setelah itu, kalau semakin banyak orang yang kayak suka dengan kontenmu, apapun yang bakalan kalian lakuin, pasti mereka nonton, pasti mereka suka. Seperti itu caranya. Itu adalah tarafnya, bukan langsung baru mulai langsung bikin konten random. Dan apa adanya itu bukan random ya, tapi tetap ada konsepnya kalau mau tetap bertahan di tengah gempuran apapun. Nah, kuncinya ialah sebenarnya cuma 3 ya. Konsisten, konten yang relevan dengan audiensmu, sama audiens yang loyal dengan kamu.